Pria-pria kuat berjas itu melontarkan senyum menyeringai pada Harvey. Sayang sekali Harvey mengirim mereka masing-masing terbang dengan tendangan yang kuat bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Tak terkalahkan. Pria itu tak terkalahkan. Harvey, bajingan. Aku akan membunuhmu. Lenny mengeluarkan senjata api dan menyerang Harvey saat dia menarik pelatuknya. Kate berteriak, "Cece Harvey, awas!" Bang! Harvey bahkan tidak memedulikan Lenny sebagai menir aula. Dengan hanya satu tendangan, Lenny dikirim terbang. Peluru dari tembakan Lenny mengenai salah satu penjaga yang berdiri di samping. Tepat setelah itu, dua orang lagi dikirim berguling-guling di tanah. Hanya ini yang bisa ditawarkan keluarga Mordu 1S Jin? Tidak heran kamu hanya bisa tetap sebagai keluarga ke-10 di barisan. Tidak ada emosi di wajah Harvey, tetapi kata-katanya sangat tidak sopan. Seperti yang diharapkan dari perdana ke-6 Mordu. Kamu tidak bisa mengejutkanku sama sekali. Wajah Lukas dan yang lainnya benar-benar mengerikan. Lukas paling bangga dengan fakta bahwa dia terdaftar sebagai salah satu dari 6 pangeran Mordu. Dia mewakili salah satu orang paling unggul di lingkaran sosial atas Mordu. Terlepas dari betapa percaya dirinya dia memiliki keinginan untuk mencekik Harvey sampai mati setelah Harvey tidak menghormatinya. Aku akan membunuhmu. Lukas berdiri, meledak karena marah. Dia kemudian mengayunkan kakinya tepat ke arah Harvey. Namun sebelum tendangannya mendarat, Harvey maju selangkah dan muncul tepat di samping Lukas. Lukas membeku. Tepat saat dia akan bergerak lagi, Harvey mencengkeram lehernya dan membenturkan kepalanya ke pilar Romawi dengan marah. Walaupun Lukas bisa dibilang ahli dalam bertarung, perjuangannya sia-sia. Terdengar ledakan keras, dan kepala Lukas membentur pilar sekali lagi. Lukas mendengus teredam, berdarah di seluruh kepalanya. Bajingan! Wajah cantik Maci menjadi sedingin es. Saat berikutnya, dia berseru dengan keras, "Aku akan mengambil nyawamu karena meletakkan tanganmu pada pangeran." Maci menggerakkan tubuhnya dan menerkam tepat ke arah Harvey. Harvey, bagaimanapun, tetap tanpa ekspresi dan hanya mengayunkan punggungnya ke depan. Tampar! Maci segera dikirim terbang. Dia mendarat di lantai, hampir tidak bisa berdiri kembali setelah pukulan itu. Ada cetakan telapak tangan merah cerah di wajahnya yang pucat. Para pria berjas semuanya membeku saat melihatnya. Mereka tidak menyangka Harvey akan semenakutkan ini. Bahkan pengawal Lukas diterbangkan dengan satu tampar. Kate menghela nafas panjang lega ketika dia melihat ke arah Harvey. Ini adalah pria sejati. Lukas bahkan tidak bisa membandingkan dirinya dengan Harvey. Harvey menatap Kyle, yang tampak murung, sementara dia sibuk mencekik Lukas. "Kit, kamu baik-baik saja." Kate berdiri, menahan rasa sakit. "Aku baik-baik saja. Di mana Brennan?" Keluarga Walker tidak mengizinkan senior masuk, jadi aku khawatir dia tidak tahu tentang semua ini. Kata Kate pelan. Harvey mengangguk ringan, lalu meneruskan pesan ke Brennan sebelum dia terus memelototi Lukas. "Lepaskan pangeran, bajingan. Kamu mencari kematianmu." Para pria berjas dengan cepat kembali sadar. Setiap orang dari mereka mengeluarkan senjata api dan mengarahkan moncongnya tepat ke Harvey. Udara tegang. Perkelahian bisa terjadi kapan saja. "Lepaskan pangeran dan kita masih bisa kembali, Harvey. Jika tidak, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Maci mengabaikan sengatan di wajahnya dan mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya tepat ke Harvey. "Tampar!" Harvey menampar wajah Lukas, lalu menggunakan sedikit kekuatan untuk mencekik Lukas. Sekitar selusin senjata api kini diarahkan tepat ke arah Harvey, tapi dia masih berdiri di sana dengan tenang. "Apakah kalian semua ingin melihat apakah senjata kalian lebih cepat dari tanganku?" Harvey menggunakan sedikit tenaga untuk mencekik Lukas lebih keras dari sebelumnya. Wajah Lukas, yang telah kehilangan semua warnanya, langsung memerah. Ada pembuluh darah merah yang terbentuk di matanya, yang tampak seolah-olah akan keluar dari rongganya. Maci dan yang lainnya ketakutan setengah mati melihat pemandangan itu. Mereka ingin menembak Harvey, tetapi mereka takut Lukas akan terjebak dalam baku tembak. Brennan bergegas menuju tempat kejadian begitu dia menerima pesan itu. Dia juga memegang senjata api saat dia bergegas melindungi Kyle. "Jatuhkan senjatamu," perintah Harvey. "Kita semua mungkin akan berakhir buruk jika aku tidak sengaja mencekik pangeranmu sampai mati." Kata-kata Harvey tenang, tetapi pembunuhannya terlihat jelas.
Maci dan yang lainnya memegang senjata api, tetapi mereka takut akan menyakiti pangeran mereka dan tidak mengambil langkah apapun. Lukas akhirnya sadar kembali setelah tercengang untuk waktu yang lama. Senyum dingin muncul di bibirnya saat dia berkata, "Kamu Harvey York. Bagaimana menurutmu? Kamu punya nyali, nak. Kamu tidak hanya meniduriku, kamu bahkan tidak menghormati keluarga Jin di depan umum. Apakah kamu tidak takut mati?" Lukas memelototi Harvey, matanya menunjukkan rasa jijik. "Bunuh aku sekarang jika kamu bisa. Jika tidak, aku akan mengakhiri seluruh keluargamu." Harvey menggelengkan kepalanya, lalu dengan ringan meremas tangan kiri Lukas. Wajahnya dingin, terdengar suara retakan keras, dan tangan Lukas benar-benar hancur. Rasa sakit yang luar biasa melanda Lukas, begitu menyiksa hingga dia hampir pingsan karenanya. Dia masih cukup berkarakter, dia tidak berteriak, dan malah tersenyum celaka. "Harvey York, apakah kamu tahu apa akibatnya jika memperlakukanku seperti ini? Tampar!" Harvey mengayunkan bacannya ke wajah Lukas. "Katakan padaku, apa sebenarnya konsekuensinya? Tampar! Kamu ingin membunuh seluruh keluargaku? Apakah kamu layak? Tampar! Di mataku, kamu hanyalah seorang pangeran yang diberi label palsu. Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani mengancamku bahkan sebelum kamu mendapatkan identitasku? Pergi tanyakan pada ayahmu dan lihat apakah dia berani menyentuhku." Harvey mengayunkan telapak tangannya ke wajah Lukas sekitar belasan kali. Segera setelah itu, wajah Lukas membengkak seperti babi. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama memukuli Lukas, Harvey berseru dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, suruh yang lain untuk mundur. Mati." Maci dan yang lainnya merasa kesal saat melihatnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mengakhiri hidup Harvey dalam sekejap, tetapi mereka hanya dapat menyaksikan dia menyiksa tuan mereka. "Bajingan! Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani mengancamku?" Lukas mendidih karena marah, tapi dia tidak berani melakukan apapun dengan gegabah. Dia takut Harvey akan membunuhnya. "Siapa kamu, nak? Seorang pangeran, atau tuan muda? Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini tanpa cedera setelah memperlakukan pangeran seperti itu?" Ekspresi Maci telah kehilangan semua warna. Niat membunuh merembes keluar dari dirinya. "Kami memiliki sekitar 30 senjata yang diarahkan tepat ke arahmu. Berapa banyak dari kami yang bisa kamu hindari? Kamu bahkan menyeret jangkar bersamamu. Apakah kamu pikir kamu bisa membawa Kyle keluar dari sini hidup-hidup? Biarkan aku memberitahumu sekarang. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut meminta maaf." "Tampar!" Harvey menampar wajah Lukas lagi dan meludah, "Cobalah menyalak sekali lagi. Setiap kali Anda mengatakan omong kosong, saya akan memukul tuanmu. Kita bisa melihat apakah gonggonganmu lebih baik daripada tamparanku jika kamu mau." Maci menggertakkan giginya karena marah. Dia sangat ingin menguliti Harvey hidup-hidup, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa pria di depannya adalah pria yang kejam. Jika dia berusaha sekuat tenaga, hanya Tuhan yang tahu hal-hal yang bisa terjadi. "Kait. Kalian berdua silakan. Tunggu aku di villa." Harvey melirik Kait dan Brennan. Kait gemetar dan menjawab pelan, "Tidak, Harvey. Apa yang akan terjadi padamu jika aku pergi?" Harvey tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak akan bisa berbuat banyak denganmu di sini. Kita mungkin tidak bisa pergi jika itu terjadi." Sebelum Kait bisa mengatakan apa-apa, Harvey menatap Brennan. Brennan mengerti dan kemudian mulai menyeret Kait dengan paksa. Beberapa pria berjas menghalangi jalan mereka, tidak berniat membiarkan Kait pergi. "Tampar! Biarkan Kait pergi. Apakah kamu mendengarku?" Harvey menampar Lukas lagi, wajahnya tanpa emosi apapun. Lukas menunjukkan ekspresi celaka. Dia menghela nafas sebelum dia memberi perintah. "Buat jalan." Secara alami, Lukas harus menyerah pada dominasi Harvey. Maci menggertakkan giginya dan perlahan menjauh. Saat dia mundur, dia dengan cepat mengirim pria berjas untuk melihat. Fos! Sementara Brennan masih melindungi Kait, dua pria berjas menerkam mereka. Bang! Harvey meraih kepala Lukas dan membantingnya ke pilar lagi. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya, hampir membuat kepala Lukas terbuka. Kedua Kait berhenti sendiri. Mereka tidak berani bergerak dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin mempertaruhkan nyawa Lukas. Harvey bahkan tidak repot-repot mengatakan apapun.
Dia mengirimi Maci tatapan lucu saat dia mencekik Lukas lebih keras. Dia ingin tahu keputusan yang akan diambil wanita ini. Melihat cengkeraman tangan Harvey semakin erat, dengan wajah Lukas yang semakin membiru, ekspresi Maci berubah panik. Dia berteriak, "Lepaskan mereka berdua!" Bahkan jika dia mengendalikan hidup dan mati Lukas, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika Harvey memiliki sayap, dia tidak dapat menghindari kesulitan ini. Harvey tidak bertahap. Dia berkata dengan tenang, "Tentu saja, aku akan membiarkan dia pergi. Tapi sekarang bukan waktunya. Setidaknya, sampai aku yakin akan keselamatan Kate." "Hei!" Melawan sikap Harvey yang tenang dan damai, Lukas berteriak. "Kamu sudah mendapatkan jackpot, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Jika kamu membuatku kesal, aku tidak keberatan mati bersamamu." "Apakah kamu ingin mati bersama?" Harvey York mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Lukas Jin dengan intrik. "Di matamu, kamu seperti porselen, bagus dan berharga, dan seseorang sepertiku seperti tempayan, tidak murni dan rendah. Kenapa kau ingin mati bersamaku? Apakah kamu sudah gila?" Lukas mengerutkan kening dan berkata, "Lalu, apa yang harus dilakukan? Apa kau mau? Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya jika kamu membuatku marah." Lenny Thompson berdiri dan berteriak dari jarak yang tidak terlalu jauh, "Harvey, ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Jangan pernah membandingkan Pangeran Jin dengan orang-orang seperti Brian Holt. Jika kamu menyakiti pangeran, kamu bahkan tidak bisa membayar dengan nyawamu." "Tampar!" Harvey menamparnya lagi. Dia menggunakan kekuatan yang cukup dan langsung merontokkan salah satu gigi Lukas kali ini. "Aku sudah menyebutkannya sebelumnya. Jika mereka mengatakan omong kosong lagi, aku akan menamparmu, dan sekarang masih tersisa 5 tampar." Harvey menyipitkan mata dan mulai menamparnya dengan langkahnya sendiri. Tampar, 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 tampar. Setelah 5 tamparan itu, Lukas hampir memuntahkan semua giginya. Adegan ini membuat Maci Howard dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka masih memiliki banyak ancaman untuk dikatakan, namun, sejujurnya mereka bahkan tidak berani mengintip saat ini. "Lihat, bukankah seluruh tempat sunyi sekarang?" Harvey mengangkat wajah Lukas yang memar dan bengkak. Dia terkekeh. "Sekarang setelah ocehan bawahanmu hilang, bisakah kita benar-benar mengobrol?" Lukas menyemburkan seteguk darah. Ekspresinya berubah, dan dia mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. "Harvey, terlepas dari konflik antara kamu dan aku, ada satu hal yang harus aku akui, yaitu kamu sangat terampil dan berani. Setidaknya, kamu adalah lawan paling tangguh yang aku temui setelah bertahun-tahun. Kamu seharusnya merasa terhormat. Meskipun semua ini karena kecerobohan saya, tidak dapat disangkal bahwa Anda memang kuat. Juga, saya mendengar bahwa Anda dengan cepat menyelesaikan dan secara efisien membantu Kate Walker mengamankan posisinya di Walker Corporation. Permainan keterampilan dan pikiran seperti itu sulit didapat. Bahkan jika itu di Mordu, tempat dengan banyak talenta, jarang menemukan orang sepertimu." Harvey tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu, Pangeran Jin. Tapi pujianmu yang tiba-tiba membuatku merasa sedikit menyeramkan. Jangan bilang bahwa kamu mencoba untuk memenangkanku sekarang, ya? Kamu brilian." Lukas benar-benar mendapatkan kembali ketenangannya. "Orang sepertimu pasti memenuhi syarat untuk memasuki lingkaran atas Mordu. Tentu saja, kamu akan membutuhkan platform yang bagus dan kekuatan yang cukup. Jika tidak, jika kamu hanya pandai bertarung, kamu hanya akan menjadi preman selama sisa hidupmu." Meskipun Kate berasal dari keluarga kaya, keluarga Walker bukanlah masalah besar di Mordu. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak peduli seberapa mampu dia, pekerjaannya sebagai anak perempuan adalah menikah. Kekayaan keluarga Walker tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, membiarkan dia menikah denganku pada awalnya adalah bagian dari kerja samaku dengan Justin Walker. Karena hanya dengan cara ini aku bisa sekuat tenaga mendukungnya untuk naik pangkat di cabang Longman. Jadi Harvey, jangan bodoh. Menyinggung keluarga Walker, keluarga Jin, dan Longman untuk seorang wanita. Apakah menurutmu itu sepadan? Hanya demi seorang wanita, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di Mordu atau bahkan seluruh negara yang hebat di masa depan. Apakah Anda pikir itu layak? Dia berdiri tegak setelah Lukas mengingatkannya dan perlahan menjawab, "Kamu adalah orang yang cerdas.
Kamu harus mengerti bahwa wanita datang dan pergi. Jika Anda memiliki status dan kekuasaan di masa depan, Anda akan memiliki banyak wanita. Harvey York tersenyum, nah, kalau begitu, apakah Anda akan merekrut saya, Pangeran Jin? Kenapa kau tidak memberitahuku? Bagaimana caramu merekrutku? Apa yang ingin kamu tawarkan padaku? Lukas Jin tertawa dan berkata, kamu sangat lugas. Aku sangat mengagumi seseorang sepertimu. Meskipun kamu telah memukul begitu banyak saudara laki-lakiku hari ini dan bahkan mempermalukanku. Tapi, aku masih memikirkanmu. Selama kamu berlutut dan menyerah padaku sekarang dan menjadi bawahanku mulai sekarang. Aku dapat menjamin status yang dimiliki Denzel Washington saat dia bersamaku. Kamu akan menjadi bawahan nomor satuku selama kamu berlutut. Dan kepemilikan Paramount juga akan jatuh ke tanganmu. Bagaimana dengan kondisi ini? Harvey tersenyum dan menjawab dengan acuh tak acuh, kondisinya bagus. Terlebih lagi, saya mengagumi penerimaan Anda membuat kondisi seperti itu saat menghadapi lawan. Sayangnya, aku tidak bisa menjanjikanmu. Lukas mengerutkan kening dan bertanya, kenapa? Harvey mengulurkan tangannya, menepuk wajah Lukas dengan ringan, dan menjelaskan dengan acuh tak acuh, kenapa, kamu bertanya? Ketika kamu bertindak melawanku, bukankah kamu pergi dan menyelidiki identitasku yang sebenarnya, Pangeran Jin? Karena kamu belum menemukan identitas asliku, kenapa kamu tidak membiarkanku memberitahumu secara pribadi? Bagaimana? Ekspresi Lukas tiba-tiba berubah. Dia menatap Harvey dengan hati-hati dan kemudian perlahan berkata setelah beberapa saat, siapa kamu? Harvey menyipitkan mata dan berkata dengan acuh tak acuh, aku Harvey. Tidak ada keraguan tentang ini. Tapi saya masih memiliki identitas lain. Misalnya, saya adalah menantu keluarga Zimmer yang tinggal. Misalnya, saya adalah CEO Sky Corporation. Contoh lainnya, saya juga dipanggil Pangeran York di Bookworth. Ledakan. Suasana seluruh aula langsung berubah begitu Harvey mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Lukas pun berubah drastis, dari angkuh dan acuh tak acuh dari awal menjadi horor total. Ekspresi Maci Howard, Lenny Thompson, dan lainnya juga berubah. Senjata api di tangan mereka diangkat sekali lagi, mengarah ke arah Harvey berada. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar sekarang. Mereka tidak pernah menganggap Harvey memiliki identitas seperti itu. Pangeran York dari Cahaya Selatan? Mereka yang dipanggil sebagai pangeran tidak satu pun dari mereka adalah karakter sederhana. Kulit Lukas berubah beberapa kali. Kemudian, dia mendapatkan kembali sedikit ketenangan. Itu kamu. Itu kamu selama ini. Kaulah yang mengalahkan Matthew Flynn dan Quinton York di Bookworth. Juga karena kamu, Meili bisa menjadi perwakilan baru dari Star Chaebo 1. Belum lagi, aku juga kehilangan ratusan juta di Bookworth karena kamu. Harvey tersenyum dan berkata, sepertinya kamu memiliki ingatan yang sangat baik. Kamu masih ingat bahwa kamu juga berpartisipasi dalam permainan di Bookworth hari itu. Lukas mengerutkan kening dan mencoba bernalar, Pangeran, jika ini tentang kejadian hari itu, aku bisa memberimu penjelasan. Kami berdua orang terhormat. Mengapa repot-repot membuat hal-hal menjadi rumit? Lukas akhirnya menyadari bahwa identitas Harvey setara dengannya, bahkan mungkin lebih tinggi darinya. Tidak ada gunanya memberi keuntungan dan menyanjung mereka saat menghadapi orang seperti itu. Namun, mereka juga memiliki aturan di lingkaran mereka, yaitu, mereka tidak peduli dengan kehidupan orang-orang berpangkat lebih rendah. Bagi mereka, orang-orang berpangkat lebih tinggi, mereka tidak akan mudah mendapat masalah. Oleh karena itu, Lukas Jet menghela nafas lega saat ini. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Lukas, bukankah kamu bertanya pada dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mengatakan semua ini? Misalnya, apakah kamu pantas mati?